Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kembali lagi pada pertandingan Speed Chess Championship 2022. Ini adalah pertandingan final yang mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Hikaru Nakamura. Di sini hitam dipegang oleh Hikaru dan putih dipegang oleh Magnus Carlsen. Mari kita saksikan pertandingannya, dan ini adalah round penentu dari pemain dan ada beberapa pengorbanan yang dilakukan Grandmaster pada pertandingan kali ini. Oke, pertandingan dimulai dengan pion maju di D4, Queen's Pawn opening, dan dibalas Nakamura dengan kuda di F6. Ini adalah Indian defense atau pertahanan India. Dan dilanjutkan Magnus dengan pion di C4, dibalas hitam dengan pion di E6. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda berkembang di F3 dan dilanjutkan hitam dengan pion di D5, dan ini adalah Queen Gambit Deadline. Magnus menerima pengorbanan pion dan dilanjutkan dimakan pion kembali di D5 dan dijawab Magnus dengan kuda di C3. Ini adalah pengembangan perwira dengan majukan kudanya. Selanjutnya hitam meresponnya dengan pion maju di C6 untuk mempertahankan kesolidan pion pusatnya. Maka dari itu pertandingan lanjut dengan gajah berkembang di F4. Magnus di sini sudah mengembangkan 3 perwiranya, teman-teman. Maka Nakamura menjawabnya dengan kuda di H5. Di sini kuda berusaha untuk mengancam gajah hitam di H5. Maka dari itu Magnus memajukan gajahnya di G5 dan ini adalah ancaman pada menteri Ster. Maka dari itu di sini ditutup dengan gajah di E7 dan otomatis Magnus menerima aduan di E7. Dilanjutkan dimakan kembali dengan menteri. Pertandingan lanjut dengan pion didorong di E3 dan dilanjutkan hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-9. Dan dilanjutkan Magnus Carlsen dengan pion didorong di H3 dan ini adalah antisipasi jika nanti gajah berkembang di G4. Oke, maka dari itu di sini Nakamura melanjutkan dengan kuda di D7 pengembangan dan dilanjutkan gajah di D3. Di sini dengan berkembangnya gajah mungkin dengan niatan akan mengancam pion di H7. Setelah menggeser menterinya di C2, maka akan terjadi rokade panjang oleh Magnus Carlsen. Dan di sini direspon dengan cepat dan tanggap oleh Nakamura dengan kudanya di F4. Di sini pion tidak bisa makan ya teman-teman karena terjadi pin. Maka dari itu Magnus menggeser kembali gajahnya mundur ke F1 dan di sini adalah tandanya Magnus tidak akan mengorbankan atau tidak mengajak aduan gajah putih. Oke, pertandingan lanjut dengan pion didorong di A5 dan dilanjutkan menteri ke C2. Putih juga persiapan untuk melakukan rokade panjang, teman-teman. Pion didorong kembali di B5 dan di sini posisi Nakamura berusaha mendorong serangannya pion ya, mengarah ke rokade panjangnya Magnus jika terjadi. Maka dari itu kuda mundur ke E2 dan ini adalah menantang kuda hitam. Maka direspon Nakamura dengan menteri ke B4. Di sini terjadi skak, ada beberapa opsi sebenarnya yang bisa dilakukan. Mungkin tidak menggeser rajanya ya teman-teman, melainkan bisa menutupnya dengan menteri maupun menutupnya dengan kuda. Dan di sini pilihannya adalah dengan kuda di D2 dan dalam komputer pada pertandingan kali ini bisa kita lihat teman-teman. Ini adalah langkah kurang akurat yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Karena apa? Salah satu strategi cerdik yang dilakukan oleh Nakamura pada pertandingan kali ini, teman-teman bisa menebak langkah manakah yang akan dilakukan oleh Nakamura yang membuatnya unggul dalam pertandingan kali ini dan bisa membuatnya menjadi menang dan juara. Oke, langkah tepat yang dilakukan oleh Nakamura yaitu dengan menteri makan pion di B2 dan ini adalah seakan-akan pengorbanan. Dan di sini respon Magnus setelah menteri makan pion di B2, maka otomatis menteri makan menteri di B2. Dan tepat juga di langkah ke-16
dengan kuda di D3, dan ini adalah skak teman-teman. Dan untuk mengambil kembali pengorbanan dari menteri hitam, maka dari itu raja bergeser di D1 dan dilanjutkan kuda makan menteri di B2, dan ini adalah kembali skak dengan strategi atau jebakan yang dilakukan oleh Nakamura tadi. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah unggul dengan satu pionnya, dan posisi raja putih sudah bergerak, otomatis tidak akan bisa melakukan rokade panjang maupun rokade sayap raja. Oke, maka dari itu di sini dilanjutkan raja bergeser di C2 mengancam kuda ke C4, dan ini adalah juga tantangan pada kuda putih. Namun Magnus Carlsen bergerak dengan kudanya di F4 berkembang, dilanjutkan kuda hitam di B6. Dengan langkah kuda ini sebenarnya mempersolid antara kuda. Kedepannya kuda juga bisa berkembang, nanti baru mendorong pion teman-teman. Maka dari itu setelah kuda bergerak, putih juga menggerakkan kudanya di B3, dilanjutkan kuda hitam di A4 sesuai ide awal. Setelah itu akan melanjutkan pion, maka kuda akan bergerak di C3. Oke, pertandingan lanjut dengan pion didorong di G4, berusaha mulai menyerang sekaligus berusaha menggerakkan gajah putih di G4. Pertandingan lanjut dengan pion di G5. Ini adalah ancaman pada kuda putih. Di sini kuda menghindar di D3 sekaligus persiapan untuk menempati titik-titik penting, teman-teman. Maka dari itu dilanjutkan dengan pion didorong di F5 dengan tujuan aduan ya teman-teman, dan akses benteng akan terbuka. Oke, dilanjutkan pion didorong di H4, dan jawaban komputer adalah dengan pion makan pion di G4, dilanjutkan pion makan pion di G5. Pertandingan lanjut dengan gajah di F5, dan ini adalah langkah kejutan yang dilakukan oleh Nakamura dengan ancaman pada kuda dan pin teman-teman, dan dijawab dengan benteng ke H2 mempertahankan pion lemah. Oke, pertandingan lanjut dengan pion maju di G3 mengancam benteng sekaligus pion, dan di sini diterima saja dan dilanjutkan dengan kuda makan pion di E3. Dan ini adalah salah satu langkah yang membuat putih menjadi melemah ya teman-teman dengan posisi pertahanannya. Maka dari itu dilanjutkan dengan raja geser di D2, dijawab kuda kembali di C4 skak, raja turun ke D1 dan skak di G4. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke E2, dan tepat di langkah ke-29 ini langkah kejutannya dilakukan oleh Nakamura, teman-teman bisa menebak, dan tepat juga di langkah ke-29 ini Magnus Carlsen menyerah. Dan langkah menarik yang dilakukan oleh Nakamura yaitu dengan kuda di C3. Dan posisi kali ini di langkah ke-29 Magnus Carlsen menyatakan menyerah pada round kali ini dengan ancaman kedepannya yaitu pertukaran kualitas. Jika dilanjutkan, misal raja bergeser di E1, maka bisa dilanjutkan kuda makan gajah di E2, maka bisa dilanjutkan dimakan benteng, maka benteng akan dimakan gajah di E2 dan dimakan kembali dengan raja. Di sini komposisinya masih terlihat seimbang secara jumlah perwira, namun secara kualitas dimenangkan oleh Nakamura. Oke, jika dilanjutkan misal benteng ke E8, ini kalau bisa raja tidak bisa bergeser teman-teman. Kalau turun karena di sini ada ancaman kuda, maka akan diturunkan juga bentengnya ke depannya. Maka dari itu jika di sini dijawab dengan kuda menutup di E5, maka akan diajak aduan. Dan di sini terjadi skak teman-teman, dan kedepannya pastinya pion-pion kuat ini akan menjadi salah satu perwira. Oke, itulah teman-teman pertandingan kali ini yang dimenangkan oleh Nakamura, dan ini juga yang membuat Nakamura memenangkan pertandingan kali ini dan menjadi juara pada kompetisi Speed Chess Championship 2022. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.